Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Tabea. Apa kabar anak-anak semua? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, hari ini kita ketemu lagi pada mata pelajaran matematika kelas 4 semester 1. Dan pada hari ini kita akan mulai dengan pelajaran 2, yaitu tentang operasi hitung bilangan cacah. Dan sebelum kita mulai pada mata pelajaran kita pada hari ini, yang pertama-tama anak-anak siapkan buku, pena, dan lembar kopiannya. Oke. Dan hari ini kita akan mulai dengan KD 3.3, yaitu menjelaskan dan melakukan penaksiran dari jumlah, selisih, hasil kali, dan hasil bagi dua bilangan. Dan adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama adalah siswa dapat menentukan hasil operasi hitung. Yang kedua, siswa dapat menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan operasi hitung. Nah, itu adalah tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang akan kita capai. Sekarang kita masuk dengan A, operasi hitung bilangan cacah. Di dalam matematika ada beberapa operasi hitung yang akan kita pelajari, yaitu operasi hitung yang pertama adalah penjumlahan, yang kedua adalah pengurangan, yang ketiga perkalian, yang keempat pembagian, dan yang kelima adalah operasi hitung campuran. Nah, ini adalah operasi hitung bilangan cacah yang akan kita pelajari. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan masuk pada contoh soal. Kita mulai dengan yang pertama, yaitu operasi hitung penjumlahan. Oke anak-anak, silakan buka lembar kopiannya pada halaman 26. Kita akan mulai dengan contoh soal. Yang pertama tentang operasi penjumlahan. Contoh 235 ditambah 542. Untuk penjumlahan, cara gampangnya kita buat dia dalam bentuk bersusun. Yang pertama, anak-anak harus tahu ya nilai tempat suatu bilangan. Nilai tempat suatu bilangan itu apa saja? Ada ratusan, puluhan, satuan, dan ribuan. Yang puluhan ditempatkan, yang satuan ditempatkan di bawah satuan, puluhan di bawah puluhan, ratusan di bawah ratusan. Kalau sudah ditempatkan pada posisinya masing-masing, maka tinggal kita jumlahkan. Nah, sekarang kita mulai dari bagian kiri atau dari belakang, yaitu 5 ditambah 2 sama dengan 7, 3 ditambah 4 sama dengan 7, 2 ditambah 5 sama dengan 7. Nah, ini adalah cara bersusunnya. Ini contoh cara bersusun langsung tanpa menyimpan. Dan sekarang kita masuk dengan contoh cara bersusun yang menggunakan menyimpan. Dengan cara menyimpan ya. Misalnya di sini 200
75 ditambah 486 ditambah 5 ditambah 6 sama dengan berapa anak-anak? Sama dengan 11 ya. Jadi 11 kita tulis satuannya, kita simpan angka puluhannya. Satuannya di sini adalah 1. Puluhannya juga 1. Jadi 1 ditambah 7, 8. 8 ditambah 8, 16. Kita tulis juga angka satuannya, kita simpan angka puluhannya. 6, kita simpan satunya di sini lagi. Nah, 1 ditambah 2, 3. 3 ditambah 4, 7. Jadi hasilnya adalah 761. Ini pakai cara menyimpan dan ini cara langsung, tidak pakai cara menyimpan. Nah, ini adalah contoh tentang operasi penjumlahan. Untuk penjumlahan ini berasa gampang sekali ya, anak-anak sudah pernah mempelajarinya pada waktu kelas 3 kemarin. Nah, sampai di sini penjumlahannya, kita masuk dengan operasi pengurangan. Hapus ya. Contoh yang kedua adalah operasi pengurangan. Untuk pengurangan ini cara kerjanya sama seperti operasi penjumlahan. Kita pakai cara bersusun, misalnya di sini 568 dikurangi 486. Penyelesaiannya kita masih pakai cara yang sama, yaitu 568 kita buat dia dalam bentuk bersusun. Nah, sekarang kita lanjut seperti yang di penjumlahan, kita mulai dari kiri. 8 dikurangi 6 sama dengan 2. 6 dikurangi 8 tidak bisa ya, karena 6 lebih kecil dari 8, maka kita pinjam satu angka dari 5. Satu angka yang kita pinjam itu nilai tempatnya adalah puluhan. Jadi satu yang kita pinjam itu dia berubah menjadi puluhan. Puluhan ditambah dengan 6 jadinya 16. Jadi 16 dikurangi 8 sama dengan 8. Nah, tadi 5 ini kita sudah pinjam 1. Jadi sisanya di sini 4 ya. Bukan lagi 5 tapi 4 karena sudah pinjam 1 tadi. Jadi 4 dikurangi 4 sama dengan 0. Tapi biasanya dalam matematika kalau di nolnya itu dia duduk di depan angka, maka biasanya dia tidak perlu ditulis. Jadi 568 dikurangi 486 itu hasilnya adalah 82. Ini adalah operasi pengurangan. Untuk operasi ini semuanya. Oke, kita lanjut dengan operasi yang ketiga, yaitu perkalian. Sebelum kita lanjut dengan perkalian, yang pertama Ibu mau sampaikan buat anak-anak bahwa perkalian 1 sampai 10 itu usahakan dihafal di luar kepala ya. Karena tanpa perkalian, kalau tidak tahu perkalian, otomatis tidak bisa mengerjakan soal-soal di dalam matematika. Karena perkalian adalah dasar dari semuanya. Oke, sekarang kita lanjut dengan contoh 564 dikali 28.
Oke, untuk cara penyelesaiannya, kita masih gunakan penyelesaian bersusun sama seperti penjumlahan dan pengurangan. Oke. Untuk perkalian, kita tempatkan juga satuan di bawah satuan, puluhan di bawah puluhan, ratusan di bawah ratusan. Nah, setelah itu tinggal kita kalikan. Kita mulai dari bagian belakang atau bagian kiri. Yang pertama 8 kita kalikan dengan 4. 8 dikali 4 sama dengan 24. Kita tulis angka satuannya 4. Kita simpan angka puluhannya 2. Delapan dikali 4 sama dengan 32. Kita tulis angka satuannya 2. Kita simpan puluhannya 3. Sekarang 8 dikalikan dengan 6. Hasilnya 48. 48 ditambah dengan 3 yang disimpan tadi. 48 ditambah 3 sama dengan 51. Kita tulis satuannya 1. Kita simpan angka puluhannya 5. Nah, setelah itu kita kalikan 8 dengan 5. 8 dikali 5 sama dengan 40 ditambah 5 sama dengan 45. Karena di sini tidak ada lagi angka yang mau dikali dengan 8, maka 45-nya kita tulis semuanya langsung. Oke, sekarang kita lanjut dengan 2. 2 kita kalikan dengan 4, hasilnya 8. 2 dikali 6 sama dengan 12. Kita tulis satuannya 2, kita simpan 1. 2 dikali 5, 10. 10 ditambah 1, 11. Nah, karena sama juga ya, di sini sudah tidak ada angka lagi yang mau dikali dengan 2, maka 11-nya kita tulis secara keseluruhan. Oke. Setelah itu kita jumlahkan. 2 diturunkan. 1 ditambah 8, 9. 5 ditambah 2, 7. 4 ditambah 1, 5. Satunya turunkan. Oke, jadi 564 dikali 28 itu hasilnya adalah 15.792. Ini adalah penyelesaiannya. Oke, sekali lagi Ibu ingatkan untuk perkalian harus dihafal dari perkalian 1 sampai 10 supaya bisa mengerjakan soal-soal yang ada di dalam buku kopiannya. Oke, sekarang yang ini Ibu hapus. Kita lanjut dengan operasi pembagian. Oke, operasi yang keempat adalah pembagian. Untuk pembagian ini ada 2 cara. Yang pertama pembagian tanpa sisa, dan yang kedua pembagian dengan sisa. Kita lanjut dengan pembagian tanpa sisa terlebih dahulu. Oke, pembagian tanpa sisa yang pertama adalah 12 dibagi 24 dibagi 2. Penyelesaiannya kita gunakan cara bersusun. Jadi 24 dibagi 2. Untuk pembagian kita mulai dari sebelah kanan ya. Jadi kita mulai dari 2. 2 dibagi dengan 2 itu sama saja dengan berapa dikalikan 2. Hasilnya itu sama dengan 2. Jadi 1. Karena 1 dikalikan 2 hasilnya 2. Sekarang kita jumlahkan. 2 dikurangi 2, 0 ya.
4 kita turunkan. 4 dibagi 2, berapa dikalikan 2 sama dengan 4. Jadi 2 dikali 2 sama dengan 4. Lalu itu kita kurangkan, 4 dikurangi 4 sama dengan 0. Kalau di sini hasil akhirnya sudah sama dengan 0, maka pembagiannya selesai. Jadi 24 dibagi 2 itu hasilnya adalah 12. Nah, ini adalah pembagian tanpa sisa. Nah, sekarang kita lanjut dengan pembagian dengan sisa. Misalnya di sini Ibu hapus ya. Pembagian dengan sisa misalnya 45 dibagi 4. Penyelesaiannya sama kayak tadi. Pembagian berekor. Nah, untuk penyelesaiannya kita mulai lagi dari sebelah kanan. 4 dibagi 4 sama dengan 1. 1 dikali 4 sama dengan 4. Jadi ini 4 dikurangi 4, 0. Karena 0 tidak bisa dibagi dengan 4, maka kita turunkan 5. 5 dibagi 4. Berapa dikalikan 4? Hasilnya sama dengan 5 atau mendekati 5. Nah, karena tidak ada yang dikalikan dengan 4 hasilnya 5, maka kita cari yang mendekati. Yang mendekati angka 5 di sini adalah 1 ya. Karena 1 dikalikan 4 itu hasilnya 4. 4 mendekati 5, jadi kita kurangkan. 5 dikurangi 4 sama dengan 1. Nah, karena di sini bisa 1, maka untuk pembagian dengan sisa itu 45 dibagi 4 itu hasilnya 11. 11 ini 11 dan sisa 1. 11 sisa 1. Satunya di sini. Sebenarnya 1 ini bisa kita bagi lagi sampai dapat 0. Hasilnya 0 seperti yang tadi. Tapi nanti hasilnya di sini bukan lagi seperti ini, tapi nanti dia menjadi bilangan desimal. Ada koma-komanya di belakang. Nah, jadi ini untuk pembagian dengan sisa. Oke. Sampai di sini operasi pembagiannya. Dan sebelumnya Ibu ingatkan sekali lagi untuk perkaliannya harus dihafal. Karena kalau tidak tahu perkalian otomatis tidak bisa pembagian. Karena pembagian ini adalah kebalikan dari perkalian. Oke, sekarang Ibu hapus ya. Dan kita lanjut dengan operasi campuran. Yang kelima, operasi campuran. Untuk operasi campuran ini di dalamnya itu ada operasi penjumlahan, operasi perkalian, operasi pengurangan, operasi pembagian. Dan untuk menyelesaikan operasi pencampuran itu ada langkah-langkah penyelesaiannya. Untuk menyelesaikan operasi campuran itu langkah yang pertama adalah dahulukan mengerjakan dalam tanda kurung. Yang kedua, kerjakan operasi kali atau bagi. Yang ketiga, kerjakan operasi tambah atau kurang. Nah, itu adalah langkah-langkah dalam penyelesaian operasi hitung campuran. Untuk lebih jelasnya, kita masuk dengan contoh. Contoh di sini
Yang pertama 10 ditambah dalam kurung 15 dikali 3 dikurang 16 dibagi 2 sama dengan. Nah, ini adalah contoh operasi hitung campuran karena dari satu soal itu ada semua operasi di dalamnya. Ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan ada tanda kurung. Nah, seperti langkah-langkah yang tadi, yang pertama kita kerjakan adalah menyelesaikan dulu tanda kurungnya. Nah, jadi di sini 10 tetap kita tulis tambah 15 dikali 5. 15 dikali 3. 15 dikali 3 itu sama dengan 5 dikali 3, 3 dikali 5, 15. 5 ingat 1, 3 dikali 1, 4, tambah 1, 5, jadi 55. 15 dikali 3, 55. Tanda kurangnya tetap 16 dibagi 2. 16 dibagi 2 sama dengan berapa? 8 ya. Karena 8 dikali 2 sama dengan 16. Nah, kalau sudah begini, tinggal kita jumlahkan. 10 ditambah 55 sama dengan 65 kurang 8. Jadi 65 dikurangi 8 sama dengan berapa anak-anak? 65 dikurangi 8 sama dengan 57. Nah, ini adalah cara menyelesaikan operasi hitung campuran. Nah, jadi untuk operasi hitung campurannya, cara penyelesaiannya seperti ini ya. Nanti kalau pada saat ada tugas nanti, untuk operasi bilangan campuran, penyelesaiannya seperti ini, caranya juga seperti ini. Jadi harus cantumkan cara kerjanya. Oke, ini adalah operasi hitung campuran. Yang pertama diingat itu kalau ada tanda kurung maka selesaikan dulu tanda kurungnya. Kemudian lihat lagi ada tanda kali atau tanda bagi maka selesaikan dulu tanda kali dan tanda baginya. Nah, setelah itu baru penjumlahan dan pengurangan. Oke. Nah, itu tadi adalah pembagian operasi hitung campuran. Sekarang kita lanjut dengan pembulatan dan penaksiran bilangan. Nah, untuk pembulatan dan penaksiran bilangan ini sama kayak materi kita yang kemarin yaitu tentang pecahan. Jadi cara pembulatan dan cara penaksirannya itu sama saja dengan materi pecahan yang kemarin. Yang pertama pembulatan bilangan. Untuk pembulatan ke puluhan terdekat, langkah-langkahnya adalah yang pertama, perhatikan angka pada tempat satuannya. Yang kedua, perhatikan jika angka satuan kurang dari 5, maka dibulatkan ke bawah. Sama ya, kayak pecahan yang kemarin. Yang ketiga, jika angka satuan lebih dari 5 atau sama dengan 5, maka dibulatkan ke atas. Nah, itu adalah langkah-langkah untuk pembulatan ke puluhan terdekat. Nah, untuk pembulatan ke ratusan terdekat, yang pertama adalah perhatikan angka pada tempat puluhan. Jika angka puluhan kurang dari 5, maka bulatkan ke bawah. Dan jika angka puluhan lebih dari 5 atau sama dengan 5, maka dibulatkan ke atas.
Nah, untuk pembulatan dan penaksiran ini Bu rasa anak-anak sudah bisa ya, karena pada materi kita yang kemarin tentang pecahan, itu kita sudah bahas tentang pembulatan dan penaksiran bilangan. Oke, sekarang kita lanjut dengan menaksir hasil operasi hitung. Nah, ini sama juga dengan materi kita pada pecahan kemarin. Menaksir operasi hitung ini caranya adalah penaksiran ke puluhan terdekat. Untuk penaksiran ke puluhan terdekat yang pertama adalah setiap bilangan dibulatkan ke puluhan terdekat. Hasilnya baru hasil pembulatan itu baru dijumlah atau dikurang atau dikali atau dibagi sesuai dengan operasi hitung yang diberikan. Dan yang kedua, penaksiran ke ratusan terdekat. Nah, itu langkahnya adalah setiap bilangan dibulatkan ke ratusan terdekat dulu. Setelah dibulatkan ke ratusan terdekat, baru dijumlahkan, dikurangkan, atau dikali, atau dibagi sesuai dengan operasi hitung yang ada pada soal. Oke, sampai di sini pertemuan kita pada hari ini. Dan untuk tugas di rumah, yaitu anak-anak mengerjakan latihan 1 sampai dengan latihan 5. Nah, sebelum Ibu mengakhiri jumpa kita pada hari ini, yang pertama Ibu ingatkan sekali lagi, jangan lupa untuk perkalian dihafal di luar kepala, karena pada saat nanti masuk sekolah, Ibu akan tagih perkalian 1 sampai 10 dari masing-masing siswa. Oke, jangan lupa tetap di rumah, jaga kesehatan, jaga pola makan, jaga kebersihan, rajin cuci tangan setiap beraktivitas, jangan lupa belajar, dan tetap semangat walaupun hanya belajarnya lewat daring. Ya, mudah-mudahan pandemi ini bisa cepat selesai dan kita bisa berkumpul bersama di sekolah seperti sebelumnya. Oke, sampai di sini perjumpaan kita pada hari ini. Lebih dan kurangnya Ibu mohon maaf. Billahi taufiq haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.